Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du, kajian kali ini kita tetap masih menyambung tentang bagaimana pentingnya zakat. Bahwa orang yang mengeluarkan zakat ini itu memperoleh pahala yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti harus dirasakan oleh orang yang akan mengeluarkan zakat. Jadi yang menjadi pikiran utamanya ketika ia mau mengeluarkan zakat, mestinya dia harus merasa dengan zakat yang ia keluarkan ini akan memperoleh pahala. Sehingga hilanglah rasa kekikiran, hilanglah rasa untuk hitung-hitungan dalam hatinya dalam mengeluarkan zakat ini. Kemudian juga dia harus merasakan bahwa zakat yang ia keluarkan ini merupakan pengabdiannya kepada Allah Tuhannya. Dan bukankah pengabdian kepada Allah itu satu kehormatan bagi seorang hamba? Artinya orang yang berzakat itu dia sudah mendapatkan derajat dan mendapatkan kemuliaan dari Tuhannya. Karena tidak setiap orang yang bisa untuk membayar zakat. Bukan setiap manusia, hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang berharta tentunya. Dan itu pun bukan setiap orang yang berharta, tapi orang yang berharta yang dalam hatinya ada menggelora rasa keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap orang yang berzakat, yang mengeluarkan zakat, mestinya harus merasakan bahwa dengan mengeluarkan zakat itu adalah satu kehormatan yang Allah sediakan bagi dia. Itu yang pertama. Kemudian dalam mengeluarkan zakat ini, di situ ada faedah yang bersifat dunia dan ada faedah yang bersifat agama. Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, di situ bisa saja akan terkandung bencana-bencana, fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan dia melalui hartanya itu. Dan fitnah bencana yang ditimbulkan oleh harta ini itu tidak akan bisa dihindarkan oleh orang yang memiliki harta kecuali hanya dengan cara mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat yang ia keluarkan itu sebetulnya adalah benteng agar harta yang ia miliki itu terselamatkan daripada bencana dan malapetaka yang mengakibatkan kerugian dan kehancuran dirinya. Itu juga perlu untuk dirasakan dan difikirkan bagi orang-orang yang akan mengeluarkan zakat. Mestinya kalau dia berfikir dua poin tadi, dia akan merasa senang dalam mengeluarkan zakat. Justru dia akan bersegera, dia tidak akan hitung-hitungan. Namun sayangnya kebanyakan daripada umat kok seperti ada rasa hitung-hitungan sih mengeluarkan zakat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza addaita zakata malika thayyibatan biha nafsuka faqad azhabta anka syarrahu." Jika kau menunaikan zakat hartamu tapi dengan thayyibatan biha nafsuka, dalam keadaan hatimu ridha, hatimu ikhlas, tidak ada unek-unek dalam hatimu ketika kau mengeluarkan zakat itu, maka berarti kau telah menghilangkan kejelekan dari hartamu itu. Kau berarti telah membentengi hartamu supaya tidak terserang. Demikian juga harta yang sudah dizakati itu tidak akan tersodorkan untuk mendapatkan kehancuran dan kerugian seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, bahwa tidak ada
harta yang hancur baik di daratan baik di lautan, kecuali itu penyebab utamanya adalah habsus zakah, menahan zakatnya, tidak membayar zakatnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakah, maka bentengi kalianlah harta-harta kalian dengan berzakat, keluarkan zakatnya, itu pentingnya, supaya aman, supaya kau mendapatkan manfaat yang banyak dari hartamu, baik manfaat akhiratnya ataupun manfaat, tentunya manfaat dunianya. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, wadawu mardakum bis sadaqah, obati kalianlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sedekah itu ternyata juga bisa jadi obat. Nah, berobatlah dengan sedekah. Nah, kemudian kalaulah harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah mencapai nisab zakat, ternyata dia tidak mengeluarkan zakatnya, berarti zakat itu dengan hartanya telah bercampur. Dan ketika zakat itu dicampurkan dengan hartanya dia ini, artinya dia tidak keluarkan, maka itu ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan harta yang seperti demikian, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqqathu." Tidaklah mencampuri zakat dengan harta, artinya harta kalau tidak disisihkan zakatnya, tetap dicampurkan dalam harta itu, maka secara otomatis zakat yang tercampur di dalamnya akan menghilangkan keberkahan daripada harta itu sendiri, akan membuat harta itu akan habis dan berkahnya tidak ada. Lalu ketika harta itu sudah dihilangkan keberkahannya, tentu yang tertinggal hanyalah fitnah dan kejelekannya saja. Ya, fitnah dan kejelekannya saja. Kalau berkahnya harta itu sudah hilang, berarti yang tinggal di dalam harta itu hanya malapetakannya saja sudah. Malapetakannya saja. Lalu apa kebaikan harta? Yang ternyata yang tinggal di dalamnya hanya malapetaka. Yang ternyata yang tinggal ada dalamnya hanya kejelekan. Apa baiknya itu? Justru itu nanti akan menjadi sebab-sebab kehancuran pemiliknya. Dan hilangnya keberkahan harta ini itu nyata. Itu nyata. Bisa saja hilangnya keberkahan harta itu bisa kita lihat dengan mungkin harta yang ia peroleh ini menjadi sebab untuk kehancuran dirinya sendiri. Harta yang ia perjuangkan justru bertambah hebat. Dia mengusahakan biar berkembang, ternyata dengan dia tidak mengeluarkan zakatnya, yang diharapkan berkembang ternyata bertambah susut, bertambah bangkrut. Atau mungkin walaupun hartanya itu bertambah terus, sementara ia tidak mengeluarkan zakat, boleh saja nanti yang malapetakannya bukan pada hartanya, tapi pada dirinya. Dia mengidap penyakit, diberikan bencana penyakit, tambah susah, tambah susah, tambah susah. Harta terus melambung, tapi penyakit terus. Sehingga harta yang banyak ini bisa saja juga habis nanti gara-gara untuk berobat dan merawat dirinya dalam keadaan berpenyakit itu. Sehingga akhirnya yang tadinya dia sudah diberikan oleh Allah anugerah kekayaan, gara-gara malapetaka itu akhirnya bangkrut lagi, menjadi orang-orang yang melarat lagi, menjadi orang yang mengeluh, orang yang susah, orang yang sumpek. Nah, itu dikarenakan tanda bahwa harta yang ia miliki adalah harta yang sudah mamhukul barakah, yang sudah dihapus keberkahannya. Termasuk juga menghapus keberkahan harta itu, terhapus keberkahannya secara batin. Yang dimaksud terhapus keberkahan harta secara batin, memang hartanya masih di situ, masih utuh, justru berkembang. Akan tetapi dia tidak bisa untuk mengarahkan penyalurannya kepada jalan Allah.
justru dia membelanjakan hartanya itu kepada jalan yang dimurka oleh Allah. Banyak harta, tapi dia gunakan untuk menyewa mungkin organ, ya. Sesuatu yang tidak ada di sana, muruah, tidak ada di sana, harga diri, sesuatu yang memalukan. Bayangkan bagaimana itu ruginya orang mati-matian mencari harta, mencari duit, tapi ternyata sesudah didapatkan, dia salurkan kepada sesuatu yang memalukan. Memalukan. Ya. Siapa yang tidak berasa malu melihat yang seperti itu? Ya. Jadi kadang-kadang tanda harta yang sudah dihilangkan keberkahannya itu, ya orangnya tidak mampu dan tidak terbuka hatinya untuk menyalurkan hartanya ini kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Justru yang dia lakukan adalah sesuatu yang memalukan. Nah, susah-susah cari uang, akan tetapi dia gunakan untuk judi, hal-hal yang memalukan. Nah, perhatikan apa penyebab itu. Barangkali harta yang kau dapatkan sudah dibuat oleh Allah hilang keberkahannya, sehingga yang tumbuh dari hartamu adalah sesuatu yang hanya memalukan dan akan membuat kau mendapat bahaya baik dalam kehidupan duniamu dan akhiratmu. Kemudian termasuk juga tanda harta yang hilang keberkahannya itu, ya diinfakkan untuk hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, atau kepada syahwat yang bersifat syahwat hewan saja, hanya hura-hura yang tidak ada sedikit pun kebaikan akhirat, kebaikan agama padanya, hanya hura-hura yang bersifat hewani saja. Nah, untuk joget, dapat harta bawa ke diskotik, nauzubillah min zalik, ya. Pesta, dapat harta dibuat untuk menyewa biduan, kan itu. Itu adalah tanda daripada harta yang memang itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Oleh karena itu kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Ala kulli hal, setiap orang itu mestinya harus berpikir dan punya perhitungan agar hartanya ini membawa manfaat dunia dan terutama akhirat. Nah, kadang-kadang disalurkan, jangankan untuk akhirat, dunia pun tak ada artinya. Nggak ada artinya setik urusan dunia pun, ya. Jadi rugi, nah rugi jauh semua ini. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kau merasa bangga kalau hanya orang itu memiliki harta yang banyak saja, tanpa kau membuat ukuran, tanpa kau meneliti kemana ia arahkan hartanya itu. Kalau harta banyak saja, orang yang bukan Islam pun punya harta banyak. Alak-alak Amerika, bahat hartanya lain. Berapa mobil mewahnya itu? Berapa gedungnya itu? Bukan hanya harta saja, tapi kemana hartamu itu kau arahkan. Kau arahkan untuk membantu fakir, kau arahkan untuk membantu dakwah, arahkan untuk membaca maulid, bersedekah, membantu anak mengaji ilmu, yaitu harta yang berkah, harta yang berkah. Jadi sedikit akan tetapi berkah itu lebih manfaat dibanding banyak yang sudah mamhukul barokah. Dan ternyata penyebab utama terhapusnya keberkahan daripada harta itu, yang paling utama adalah dia menghalangi zakatnya, tidak dibayarkan zakatnya. Nas'alullahal afwa wal afiyah, wallahu a'lam.